kontrak kita tahun tunggal Pak, kontraknya yang tahun tunggal. Tapi pemberian kesempatan itu opsinya dua, bisa di tahun berjalan maupun melampaui tahun anggaran. Nah, kalau pemberian kesempatan masih dalam tahun berjalan, artinya masih bisa selesai dalam tahun anggaran, ya dia akan mendahului waktu tahun anggaran tersebut. Tetapi pemberian kesempatan juga bisa melampaui tahun anggaran. Nah, ketika melampaui tahun anggaran, pemberian kesempatan dilakukan 2 kali. 50 hari pertama, jika belum selesai masih bisa dilakukan pemberian kesempatan kedua, yang waktunya tidak dibatasi. Tidak ada norma dalam perkes yang membatasi berapa lama. Tapi yang akan membatasinya nanti adalah analisa dari pejabat penandatanganan kontrak. Analisanya pada analisa berapa lama estimasi waktu setelah teknisnya pekerjaan itu akan selesai. Jadi setelah diestimasi katakanlah perlu tambahan waktu 50 hari lagi, maka batasannya pemberian kesempatan yang kedua itu adalah di 50 hari yang kedua. Ini dibatasi kemudian pada kontraknya. Tapi ketika meramu berapa lama pemberian kesempatan kedua, itu yang tidak diatur harus dalam waktu tertentu. Boleh melewati tahun anggaran. Diperkenankan melewati tahun anggaran. Coba. Terima kasih. Menyambung juga dengan harus tadi pemberian kesempatan pertama kita sudah berikan, kemudian kesempatan kedua. Ini kan pemberian kesempatan ini menjelang akhir kontrak pasti ya. Dan secara otomatis mungkin di akhir tahun, salah satu lagi tadi disampaikan bahwa pada saat memberi kesempatan itu ada hal-hal yang disepakati, misalnya PA atau PA menyatakan bersedia mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya. Jadi pada kesempatan pertama kita sudah berikan waktu misalnya 50 hari kita tidak selesai. Kemudian di kesempatan kedua itu kan tanpa batas waktu menurut ininya. Bagaimana kalau misalnya kalau katakanlah itu sumber dari mobilitas murni yang bisa kita anggarkan secara berikutnya. Tapi kalau misalnya katakanlah itu otsus kan punya mekanisme sendiri. Ini sisa dana ini kita harus mengalokasikan ke ini. Bagaimana itu kalau misalnya kesempatan pertama sudah diberikan tapi nggak selesai juga? Kita mengejar ada sebuah pekerjaan pengadaan gedung, pembangunan gedung tidak selesai dengan anggaran tadi misalnya khusus, gedung itu kan tetap harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, potensial menjadi pekerjaan terbengkalai, mangkrak dan sebagainya. Yang itu jika tidak diselesaikan, konsekuensinya tentu berdampak pada kerugian yang lebih besar. Ujung-ujungnya lagi ke kerugian negara, karena manfaat tidak diperoleh. Maka pilihannya tentu adalah menyelesaikan itu. Dalam pengadaan, ini kita konteks pengadaan barang jasa. Dalam konteks pengadaan barang jasa, beda nanti apabila memang dalam konteks keuangan berbeda. Dalam konteks pengadaan barang jasa, penyelesaian suatu pekerjaan tidak terbatas hanya dari satu sumber. Dan konteks pengadaan barang dan jasa. Beda nanti kalau memang ada dari konteks keuangan yang membatasi itu. Jika tadi dari gedung tersebut tidak selesai dengan sumber dana khusus, maka ada peluang-peluang untuk menyelesaikan itu dengan sumber-sumber dana yang lain. Sekali lagi dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Karena apabila itu tidak diselesaikan, dampaknya menjadi kerugian yang berpotensi menjadi lebih besar. Nah, pernyataan bersedia mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya ini terkait dengan suatu pasal dan perpres juga yang mengatakan bahwa PA-KPA dilarang menandatangani kontrak
apabila tidak tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang mengakibatkan melampauinya dari pada anggaran yang tersedia. Dengan adanya pernyataan bahwa bersedia mengalokasikan anggaran, ini menjamin ada pembayaran. Untuk menjamin ada pembayaran. PA-KPA yang dimaksud ini kan melekat pada institusinya. Jadi apabila memang si PA yang lama tidak lagi di situ, ini bebannya kan beban di kelembagaan. PA-nya pejabat yang pernah berubah, tapi programnya tetap harus dijalankan. Jadi kalau misalnya dibutuhkan di tahun pelaksanaan untuk dilakukan khusus, nanti ada kemungkinan besar yang dalam konteks pengadaan barang jasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan ini mungkin kesempatannya. Mungkin ada kasus ini. Kita akan biasa barang. Akhir tahun. Kontrak terakhir di 25 Desember. Dinilai bahwa butuh waktu 5 hari kontrak akan selesai. Maka yang 5 hari ini itulah yang diperlakukan sebagai pemberian kesempatan. Berarti kalau selesainya di 25 Desember, ini kan masih dalam tahun anggaran. Artinya masih bisa dibayar pada tahun anggaran tersebut. Hanya saja ke atas 5 hari yang berjalan itu dikenakan denda kepada penyedia atas keterlambatannya. Dikenakan denda yang besarnya 1 per mil per hari kali 5 hari kali dengan klausul denda, apa dari total atau dari bagian yang belum selesai. Itu maksudnya Pak. Maksud saya gini, kita tentu anggaran tanggal berapa? Antara tanggal 25 sudah finish. Ya, kita berbicara sekarang udah oke di tanggal 25 secara asumsi sebenarnya waktu kita penandatanganan kontrak tanggal 25 terus selesai. Dalam pelaksanaannya itu barang nggak bisa sampai tanggal 25. Ya. Artinya kalau kita misalnya kasih kesempatan dan sebagainya, oke lah dia selesai. Kita bisa dibayarkan lagi. Kalau kita putuskan kontrak dan sebagainya, kita sudah tanda kontrak karena sudah putusan barang sedang berjalan misalnya dalam masalah di luar daerah dan sebagainya. Jadi itu maksud saya, itu bagaimana solusinya? Apakah memang sebelumnya kita bisa bayarkan 10% karena ada perjanjian lain? Bisa nggak misalnya kita buat 100% walaupun barangnya belum tentu 100% karena memang menyangkut dengan tahun anggaran karena menyangkut dengan pembayarannya itu apa solusinya? Terima kasih. Terima kasih Pak. Yang dimaksud dalam pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran itu terminologinya adalah pekerjaan yang melampaui tahun anggaran atau pembayarannya yang melampaui tahun anggaran. Bisa pekerjaan yang melampaui tahun anggaran dan pembayaran melampaui tahun anggaran. Bisa pekerjaannya dalam tahun anggaran tapi pembayarannya melampaui tahun anggaran. Jadi kalau dalam kasus seperti tadi, pekerjaan di PHO kan di tanggal 25 dengan konsekuensi denda, tetapi mekanismenya sebagai mekanisme pemberian kesempatan yang pembayarannya akan dibayar di tahun anggaran berikutnya. Jadi melampaui tahun anggaran ada 2 posisinya. Pertama, pelaksanaan pekerjaannya tidak selesai atau selesai, tetapi pembayaran kita, kewajiban kita itu yang tidak selesai. Tetapi karena tadi terlambat karena kesalahan si penyedia, dia dikenakan denda. Dan konsekuensi dia tidak segera dibayar pada tahun itu karena kita sudah tutup kas. Tapi dia bisa dibayar di tahun depan. Tetap dibayar di tahun anggaran berikutnya, khususnya APBD. Nah, kalau APBN itu ada mekanismenya namanya jaminan pembayaran. Jadi diberi tambahan pemberian kesempatan selama 5 hari, ditunggu sampai tanggal 3 dengan jaminan pembayaran.
ditunggu sampai dengan tanggal 31 Desember. Kalau PAO, jaminan pembayaran dikembalikan. Kalau tidak PAO, maka dikenakan denda. Kalau APBD ini belum tercover. Nah, supaya ini bisa dilaksanakan, ini perlu dibentuk payung hukum pemberian kesempatan dalam bentuk peraturan kepala daerah. Beberapa daerah itu sudah melakukan dan menerapkan itu. Nah, mekanismenya akan sejak awal sudah diidentifikasi mana paket-paket pekerjaan kriterianya yang akan melampaui, yang akan butuh pemberian kesempatan. Nah, untuk penerapan secara teknis operasional pemberian kesempatan tersebut. Jadi yang masuk dalam pengawalan bisa pekerjaannya, bisa pembayarannya, salah satu atau salah dua. Terima. Masih rapi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya menambahkan ya Pak, rekan-rekan mungkin dari pemateri, mungkin Bapak juga belum paham ya itu Pak Jamil. Jadi dalam penanganan nih Pak, kita dari prosesnya ke penanganan secara ketentuan hukum peraturan yang pernah kita alami ini kita diskusi Pak. Jadi mungkin kalau di APBN itu ada dia per dirjen perbendaharaan itu langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran. Dan itu juga ketika turunannya kita ke daerah Pak, hampir seluruh di daerah kita ini tidak pernah membuat hal itu, kan begitu. Mungkin di situ ada pengaturannya berupa garansi bank. Jadi dengan adanya jaminan misalnya berapa yang biaya yang harus digaransikan sebelum pekerjaan ataupun pengadaan itu diselesaikan. Tapi intinya dari setiap keterlambatan kita kan sudah pada saat akan menandatangani suatu ikatan kontrak itu kita sudah punya di situ schedule Pak, rencana kerja dan semua itu sudah diatur. Mungkin saya yakin bahwa Bapak semua terkait dengan syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak itu pasti tidak pernah dibaca Pak. Saya yakin itu Anda sebagai lampiran daripada pada saat menandatangani kontrak. Karena ketika emang itu sudah diatur semua Pak, mau tidak mau kita sudah adanya ikatan Pak. Jadi setelah ada ikatan itu apabila kita tidak, baik itu dari pihak rekanan ataupun dari pihak owner di sini tidak menjalankan suatu ketentuan sebagaimana syarat-syarat dimaksud, ya otomatis kan itu sebagaimana poin dari Bapak Jamil katakan itu ini sudah direncanakan dari awal Pak. Jadi hal yang sudah direncanakan dari awal kita tidak yakin misalnya terkait dengan pengadaan ini selesai atau tidak. Sedangkan di situ kita punya ada namanya ya SCM dan segala macamnya, ada istilahnya suatu perangkat ataupun suatu tindakan dari kita selaku owner di sini untuk melakukan itu. Jadi ketika mungkin ini kita case Pak, ini case dari Bapak, apa yang menyebabkan hal daripada si ya rekanan tersebut tidak dapat mendatangkan barangnya sesuai dengan ikatan kontrak yang ada. Maka itu kita berpulang ke daripada owner sendiri. Owner ini yakin atau percaya begitu saja kah? Atau emang ini sengaja direncanakan sehingga pada saat pelaksanaannya barang tersebut dapat diganti yang seharusnya sesuai spek itu. Misalnya kita anggap itu A1 ya kenyataannya biar lebih mudah ya kita adakan yang B1 sehingga di situ ketika emang adanya suatu itikat tidak baik, makanya disitulah mungkin penekanannya dalam istilahnya ketentuan pengadaan barang jasa ini
ini sebenarnya bukan untuk direncanakan biar istilah tidak selesai, tapi ini harus mengikuti alur proses dulu Pak, sesuai ketentuan. Yang minimal ketentuan yang kita ikuti pada saat dalam penandatanganan kontrak itu SRUK sama SUKK Pak, kan begitu. Jadi banyak kejadian kita yang berawal dari situ Pak. Jadi adanya suatu itikat tidak baik dari awal, baik dari itu si pengawas ataupun dari si pengadaan penyedia. Jadi kalau misalnya untuk menghindari hal itu, dan memang itu sebenarnya bapak yang tahu kan begitu, si apakah dapat istilah kita lakukan suatu tindakan, ya itu kan secara administrasi ya harus dilengkapi Pak, SDM 1, SDM 2 sampai SDM 3 kan begitu. Kalau emang memang tidak sampai, kalau emang harus diputus kontrak, harus dilakukan tindakan-tindakan berupa denda, ya kita harus melakukan inventarisasi ataupun penelitian terlebih dahulu terkait dengan pengadaan yang dilakukan tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya, mungkin ada Pak Jatuh lagi. Terima kasih. Izin biar ada sedikit kasih kami tentang pekerjaan yang belum selesai dan penganggarannya belum ada untuk tahun berikutnya. Sebenarnya KKLKPP itu sudah diatur, cuman turunan terhadap aturan itu belum dilaksanakan oleh daerah. Salah satu tujuan kami melakukan penanganan hukum itu ini ingin mengajak kepala daerah, SKPD, DPRK, DPRA untuk membuat suatu payung hukum terhadap kejadian yang dipermasalahkan tadi. Di PPS kami di Kejati Aceh sudah sering disampaikan oleh Kaside. Kaside itu kalau di Kejati itu kepala seksi pengaman proyek strategis. Dalam materi-materi yang sering disampaikan oleh beliau kalau ada pengajuan PPS, coba berkoordinasi antara kepala daerah dengan ketua DPRD atau DPRK untuk membuat payung hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Ada jaminan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang terlambat penyelesaiannya di tahun tunggal. Ada jaminan payung hukum, ada jaminannya terhadap pekerjaan-pekerjaan yang belum bisa diselesaikan di tahun tunggal, padahal itu kontrak tahun tunggal, untuk dibayarkan tahun berikutnya apabila ada pemberian kesempatan atau perpanjangan waktu. Karena ada dua kriteria tadi kan, ada dua kejadian, pemberian kesempatan dan perpanjangan waktu pelaksanaan. Bagaimana ini yang kita bahas tadi kan masih pemberian kesempatan. Bagaimana dengan perpanjangan waktu yang post bayar, yang bukan karena kesalahan si penyedia, dan pekerjaan itu harus dilaksanakan segera. Contoh bencana alam, bagaimana terhadap itu? Ini kan baru satu sisi kita lihat tadi, perpanjangan atau pemberian kesempatan yang notabene dalam aturan itu adalah kesalahan penyedia, tidak sanggup penyedia untuk melaksanakan sesuai dengan kontrak awal. Bagaimana dengan yang tadi post bayar? Nah, makanya perlu payung hukum di sini. Ya payung hukum itu kalau di Aceh ya kita harus buat kanun. Bagaimana caranya nanti kepala daerah berkoordinasi dengan DPR untuk membuat payung hukum terhadap kejadian-kejadian tadi, perpanjangan kontrak dan pemberian kesempatan. Sebenarnya itu tujuan kami. Salah satu tujuan kami untuk memberikan penanganan hukum kepada SKPD dan pemerintahan daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan tadi Pak,
nyambung yang sampaikan Pak tadi. Pemberian kesempatan itu adalah kesimpulan akhir. Nah, tadi di awal ada penilaian yang namanya penilaian. Nah, kita memang ini dari belakang, bicara dari belakang udah ke pemberian kesempatan. Tidak bicara dari pengendalian kontrak. Harusnya bicara pengendalian kontrak dulu, baru ke ujung-ujungnya pemberian kesempatan jika diperlukan. Pemberian kesempatan itu kesimpulan akhir diberi atau tidak. Dasar diberi ada penilaian. Mekanisme menilai dimulai sejak proses berkontrak dan pengendalian kontrak. Tadi Pak Ferdi menyebut istilah SCM, show cause meeting. Itu sebuah peristiwa pembuktian, pengujian akibat terjadi keterlambatan kontrak. Ada 3 fase yang disebut sebagai kontrak kritis. Yang pertama, jikalau progres terlambat 10%, tapi masih periode rencana 0 sampai 70%, dia sudah terlambat 10%, kita sudah saatnya melakukan proses teguran dan ditindaklanjuti dengan show cause meeting, kemudian ditindaklanjuti lagi dengan periode uji coba untuk membuktikan dia mampu atau tidak mampu untuk tidak segera diputus kontrak sepihak. Jika lulus, maka kontrak berlanjut secara normal. Jika dia tidak berhasil memperbaiki kinerja, dilanjutkan lagi dengan teguran kedua, SCM, periode uji coba kedua, sampai terjadinya SCM ketiga. Itu norma yang diatur di dalam kontrak Bapak Ibu yang sudah kita tandatangani bersama. Tiba-tiba diputus kontrak sepihak pada akhir tahun anggaran karena kita dikejar dengan periode tagihan, periode kas, SCM ini tidak dilalui, besar kemungkinan akan muncul gugatan. Pemutusan kontrak sepihak itu boleh dilakukan dengan mengabaikan KUH Perdata 1820. Itu ada persyaratannya. Nah, salah satunya itu sudah ada pengendalian sejak awal. Jadi mutus di akhir itu tiba-tiba tampaknya itu besar peluang terjadi gugatan perdata. Alhamdulillah, syukur-syukur selama ini karena kita baik-baik Pak. Nggak ada yang gugat atau nggak tahu sehingga nggak digugat atau menjaga hubungan baik. Makanya belum ada di pemerintahan Cebesa yang mungkin masuk gugatan atau mungkin ada, mungkin kita nggak tahu. Tetapi di daerah lain sekurang-kurangnya yang paling dekat kita, Provinsi Aceh, itu sudah sangat banyak gugatan akibat pemutusan kontrak sepihak yang di ujung tiba-tiba saja tanpa melalui mekanisme SCM tadi. Nah, kemudian ada kategori kontrak kritis kedua. Dia sudah 70 sampai 100, masih periode rencana 70 sampai 100% kontrak, terlambatnya 5%, lebih dari 5%. Antara periode 70% progres sampai 100% progres, dia terlambat 5%. Sudah saatnya dilakukan SCM. Atau yang ketiga, periode kontrak kritis yang ketiga. Periode 70 sampai 100%, terlambatnya kurang dari 5%, tapi akan melampaui tahun anggaran. Ini sudah harus dilakukan langkah-langkah SCM tadi. Nah, ini termasuk salah satu indikator dalam menilai kemampuan tadi. Di lain kesempatan, saya sama kawan-kawannya Pak Baginda atau Pak Ferdi itu seringnya berada di beda posisi Pak, beda posisi. Artinya kawan-kawan sebagai penuntut, saya memberi keterangan ahli di pengadilan, tapi hari ini duduk semeja. Nah, artinya ketika berbeda posisi,
Pak Fedi dan kawan-kawan Pak Fedi berada di meja yang satunya, yang berhadapan mejanya di pengadilan. Artinya yang akan salah satu pertanyaan diajukan di persidangan itu adalah apa yang sudah dilakukan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran pejabat penandatanganan kontrak dalam rangka mengendalikan kontrak. Kalau ini tidak bisa kita buktikan pernah dilakukan, maka besar kemungkinan gugatan si penyedia jasa itu akan dikabulkan. Atau kalau wilayahnya pidana, mungkin hakim akan menyatakan bersalah. Tapi hari ini sudah capek. Ya, mudah-mudahan tidak pernah lagi meja-meja, Pak. Nah, makanya salah satu indikator penilaian tadi memang bahasanya Perpres sederhana, Pak. Menurut pejabat penandatanganan kontrak, penyedia dinilai mampu menyelesaikan pekerjaan. Penilaian ini harus diobjektifkan dalam bentuk indikator-indikator yang terukur. Salah satunya menggunakan indikator kontrak kritis. Misalnya di SDM 1 dia berhasil, periode sampai ke periode ketiga, periode kontrak kritis yang ketiga, dia selalu berhasil memperbaiki kinerja. Memang ada hambatan-hambatan yang memang agak berat bagi si penyedia jasa. Nah, ini menjadi salah satu aspek positif bagi pejabat penandatanganan kontrak untuk mengabulkan pemberian kesempatan. Itu, Pak. Ada buktinya, ada surat teguran, ada SDM, ada periode uji coba. Itu akan membantu kita untuk membuktikan ke pihak-pihak lain yang meragukan bahwa pemberian kesempatan yang kita berikan itu objektif atau subjektif. Kalau sudah objektif, pasti tidak ada pertanyaan lagi. Tapi kalau subjektif, pasti pertanyaannya kenapa diberi. Ini supaya tidak diklaim jaminan pelaksanaannya untuk membantu penyedia. Nah, ini dikejar lagi. Setelah dibantu dia dapat apa? Dan itu Pak. Saya dibantu dia dapat apa? Maka proses akan ke sana. Tapi kalau sudah objektif, saya yakin sudah selesai. Berhenti di dokumen-dokumen yang objektif tersebut. Kira-kira masih pada Bapak dan Ibu, kira-kira masih ada yang perlu kita diskusikan terkait dengan penyelesaian pekerjaan di akhir tahun, karena kebanyakan masalah itu timbul di akhir tahun pelaksanaan pekerjaan. Jadi persilakan. Saran nanti materi ini disampaikan kami. Bahan materi ini dikasihkan ke kami juga. Bahan bacaan. Baik. Ini kesempatan sebenarnya, Bu. Karena ini Pak Jamil nih jarang-jarang dia istilahnya untuk mengeluarkan keahliannya nih, Bu. Kalau nggak kita keluarkan kan. Karena di sini kita sama-sama untuk menyelesaikan, insya Allah istilahnya untuk kedepannya bisa jadi lebih baik. Ya mungkin ada masukan lagi Pak, ataupun kita diskusikan lagi. Apapun kendala keluhan, insya Allah sama-sama kita jawab atau jadi bahan kami untuk menyampaikan ke pimpinan nanti. Ini masalah paling hukum. Artinya itu yang sekarang harus dikejar. Ini komitmen sama atau yang lain. Ya, karena kanun itu kan ada dua legislatif dan eksekutif. Pikir ini dengan dilama-lamakan. Ya, ini yang rekomendasi kita hari ini. Dapat cepat untuk pelaksanaan atau penyusunan kanun tentang masalah ini. Mungkin itu saran. Sebenarnya untuk pemberian kesempatan ini dia sifatnya adalah emergency exit tadi.
Jadi dia direncanakan dari awal, digunakan pada saat memang dibutuhkan. Kapan dibutuhkan? Ya biasanya menjelang akhir-akhir tahun, yaitu yang berpengaruh sangat signifikan. Kalau pemberian kesempatan masih dalam tahun anggaran, PA itu masih punya kesempatan bayar. Jadi tidak ada problem, masih tahun anggaran, hanya mengejar proyeknya outputnya dapat. Yang problem adalah pemberian kesempatan yang melampaui tahun anggaran. Nah, pelaksanaannya secara hukumnya itu tidak mesti kanun, bisa perkada. Kebanyakan menggunakan peraturan kepala daerah. Nah, di sana isinya adalah mengidentifikasi kriteria-kriteria proyek yang seperti apa yang dilakukan pemberian kesempatan. Baik kriterianya dari sisi capaian progres, baik sisinya dari sisi kestrategisan proyeknya, baik kriterianya dari sisi kinerja. Nah, itu indikator-indikator yang dimunculkan dalam payung hukum cukup dengan peraturan kepala daerah. Dan ini biasanya itu juga dibuat setiap tahun. Jadi yang tahun ini belum bisa diberlakukan di tahun depan. Tahun ini kriteria begini, tahun depan kita dilanjutkan. Nah, sebagai langkah menyiapkan itu, sebagai sebuah usulan. Ini kita sudah di bulan Oktober, sudah bisa mengidentifikasi perkembangan proyek secara pemerintah Kabupaten Aceh Besar, delay-nya di mana, keterlambatannya berapa banyak. Mungkin terlambat hanya 1 atau 2 saja. Nah, kalau 1 atau 2 saja dan nilainya pun masih kecil, ya barangkali tidak perlu ditindaklanjuti dengan ini. Nah, ada titik mungkin yang sudah mau mendata paket-paket perkembangan paket-paket setiap OPD. Nah, di situ bisa diidentifikasi mana yang masih sangat terlambat, mana yang tidak berkinerja baik, mana yang sudah masih berkinerja baik tapi berpotensi akan terlambat. Jadi payung hukumnya sebenarnya sederhana, cukup dengan peraturan kepala daerah, tidak perlu kanun. Kalau kanun itu sudah merencanakan setiap tahun akan ada yang terlambat. Karena dibilang kanun itu Ya. Jadi yang disampaikan ini memang khusus payung hukum terhadap pelaksanaan pekerjaan, tapi khusus untuk penganggaran ini terhadap pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan tahun berjalan, seyogianya kita bikinkan nanti untuk tahun berikutnya pasti dianggarkan. Jadi ada kriteria khusus nanti yang ada di dalam kanun tersebut. Jadi nanti si pihak legislatif pun pada saat kita merencanakan anggaran itu, dia sudah terikat dengan aturan itu. Ini kan kebanyakan apabila ada pekerjaan yang belum selesai atau belum dibayarkan, tidak bisa kita anggarkan tahun berikutnya karena ya kita sama-sama mampu. Nah, nggak bisa. Tapi dengan adanya payung hukum itu tidak bisa lagi. Seandainya mereka tetap bodoh, tidak mau ada payung hukum, ada nanti jalur hukum juga yang harus kita temukan yang bisa kita temukan. Demikian. Terhadap penganggaran maksudnya. Penganggaran. Kemasukan Pak. Boleh juga kepada bapak-bapak ibu-ibu, sekarang kira-kira ada permasalahan hukum apa yang menurut bapak itu benar, tapi menurut pihak-pihak lain itu tidak benar menurut aturan. Boleh kita diskusikan Pak. Selagi masih bisa kami jawab, akan kami jawab. Apabila kami tidak bisa menjawab, akan kami bawa kepada pimpinan nanti untuk dibahas di Kejati. Terima kasih
Ida, juga Pak Ferdi, ya, dan Bapak Ibu semua termasuk di luar ini. Memang kalau ditanya kendala, mungkin kita seringkali menemukan kendala itu pada saat berhadapan dengan permasalahan. Ya, kalau ditanya pengalaman, mungkin OPD kita juga terbatas menangani proyek atau kegiatan-kegiatan yang sebagaimana yang disebutkan tadi ya. Apalagi tahun ini kita sangat terbatas dengan kegiatan-kegiatan fisik. Mungkin dalam perjalanan nanti ada ditemukan kendala-kendala. Apakah kami diberi ruang untuk konsul, untuk bertanya, diskusi dengan pihak kejaksaan? Jadi jangan sampai nanti pas ada kendala kami langsung jadi tersangka. Ini demikian Pak. Ini ada solusi juga. Kami diberi kesempatan ruang juga bertanya nih, Pak, ini kami sudah terbentur ini. Ini sudah terpojok di ujung jembatan. Kalau nggak lupa digigit. Kalau gitu Pak. Terima kasih. Izin Pak, untuk itu kami pihak Kejaksaan Tinggi khususnya umumnya untuk seluruh kejaksaan yang ada di Indonesia ini, kami ada pos pelayanan hukum, pos pelayanan hukum, PPH, pos pelayanan masyarakat ada Pak. Itu adanya di bawah PPH, pos pelayanan hukum. Jadi itu sifatnya gratis Pak. Jadi kalau Bapak sebenarnya di seluruh Kejari, di Kejari Aceh Besar pun ada pos itu ada di bawah Kasinter kan, Kasinter. Kalau di Kejati itu langsung di bawah Kasih Rumah, pos pelayanan hukum dan pos pelayanan masyarakat. Ada lagi informasi publik. Di Penkum itu ada 3. Informasi publik, ada informasi tentang kegiatan kejaksaan seluruh Aceh, apakah itu tersangkut masalah hukum atau laporan ataupun kegiatan yang sifatnya di yang tupoksinya ada di jatuh sampai di mana pelaksanaannya atau sampai di mana tindak lanjut laporan itu ada di Penkum. Kami sangat senang apabila ada SKPD ataupun pemerintah daerah yang memohon atau meminta pelayanan hukum, karena pelayanan hukum ini adalah kewajiban dari kami kepada masyarakat ataupun pemerintah yang nantinya bisa lari kepada pendapat hukuman, legal opinion atau legal opinion sama tidak resistensi, nanti akan kami teruskan ke bidang natur walaupun tanpa SKK. Kami nanti akan bekerjasama dengan pihak natur apabila itu masalah keperdataan, kami akan meminta bantuan kasih berdata untuk menjawab permasalahan permasalahan tersebut. Tapi kalau sudah sifatnya kelembagaan, untuk kelembagaan setidaknya nanti harus dimohonkan untuk didampingi pendampingan hukum. Tapi kalau sifatnya pribadi, langsung bisa kami jawab, langsung bisa dijawab nanti oleh teman-teman ataupun kasih Penkum sendiri. Terima kasih Pak. Jadi sedikit tambahan Pak untuk meneliti sebagaimana masukan ataupun permohonan dari Bapak asisten. Ya, sebenarnya begini Pak, kita sudah ada beberapa rekomendasi Pak khusus di bidang intelijen, baik itu di Kejaksaan Agung sampai dengan Kejaksaan di daerah, yaitu berupa adanya beberapa rekomendasi terkait dengan rencana aksi nasional RAN, strategi nasional terkait pencegahan korupsi dengan 8 rencana aksi Pak.
Jadi salah satu aksinya yaitu optimalisasi pengamanan pembangunan strategis. Mungkin tadi sebagaimana disampaikan, mungkin kita di Aceh Besar ini terdapat namanya proyek strategis provinsi kalau nggak salah, itu di Jalan Janto via ke Calang. Namun berkaca dari adanya PSN ataupun PSD tersebut, makanya saya sebenarnya ingin bertanya juga ke Pak Dinas PU ataupun Dinas terkait, ada tidak istilah program proyek strategis daerah di khusus di Aceh Besar ini Pak? Karena ketika memang kejaksaan adanya wadah Pak, namanya tadi juga disebutkan oleh Pak Baginda, yaitu seksi pengamanan pembangunan strategis. Dan ketika memang adanya suatu wadah pengamanan pembangunan strategis, itu ada tata caranya, ada SOP-nya Pak, yaitu berupa permohonan ke kejaksaan setempat. Yang dalam hal ini mungkin harus adanya suatu keputusan bupati yang menyatakan itu merupakan suatu proyek strategis daerah. Dikarenakan dengan adanya suatu keputusan bupati tersebut, maka proyek strategis daerah, saya khususnya di Aceh Besar, dapat didampingi ataupun dilakukan walpam pengamanan oleh pihak kejaksaan setempat, yaitu Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Dan apabila itu termasuk ke dalam proyek strategis daerah khususnya provinsi, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yaitu berupa pendampingan kami di proyek MNC di Janto Calang itu merupakan proyek strategis dari provinsi Pak. Dan dalam hal ini sudah kami dampingi ya, mudah-mudahan insya Allah dalam pelaksanaannya juga tidak terdapat kendala. Mungkin itu, makanya saya tadi coba tanya sama Pak Jamil, ada tidak istilahnya kegiatan PSD ini khususnya di Aceh Besar ini? Ada ya? Emang syaratnya begitu Pak, syaratnya itu berupa suatu surat keputusan bupati yang menyatakan proyek strategis daerah, sehingga dengan adanya pegangan tersebut pihak Kejaksaan Negeri Aceh Besar akan melakukan pengamanan dan pendampingan dalam pembangunannya Pak. Mungkin itu masukan Pak. Baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dari Kajati, Bapak narasumber dan seluruh Kepala OPD dan asisten yang sudah berhadir. Berkaitan apa yang disampaikan barusan oleh Bapak, mungkin ini berkaitan dengan koordinasi Pak yang saya tahu. Apakah yang kita lakukan di Aceh Besar ini termasuk kegiatan yang Bapak sebutkan? Karena beberapa waktu yang lalu ada beberapa teman-teman dari Kajari Aceh Besar ke Bapeda menanyakan sejauh mana teman-teman OPD menindaklanjuti MOU yang mereka buat, yaitu untuk pendampingan proyek tadi. Jadi ini proyek prioritas di daerah. Jadi ada beberapa dinas disebutkan, termasuk Dinas Kesehatan, Pendidikan yang sebesar PU, itu selama ini sudah dilakukan pendampingan oleh teman-teman Kajari. Nah mungkin yang Bapak sampaikan tadi untuk Aceh Besar itu sudah kita laksanakan. Cuman hanya saja kemarin kami tidak mengerti karena MOU yang dibuat kemarin itu antar Kepala OPD dengan Kajari langsung Pak. Jadi sehingga koordinasi ke kami terutama di APD itu kurang, sehingga kemarin ketika teman-teman dari Kajari menelpon saya bilang kalau bisa tolong ke Bapeda biar kita duduk itu bersamakan persepsi bahwa ke depan ini itu harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Nah di situ saya tahu Pak bahwa di Aceh Besar ini ada beberapa OPD besar termasuk BPBD juga yang selama ini sudah dilakukan pendampingan. Jadi menurut teman-teman Kajari ini perlu supaya kalau kita sudah dari tahapan pertama kita dampingi, tentu untuk terjadinya kasus-kasus kesalahan dalam pelaksanaan itu sangat kecil nanti kemungkinan besarnya. Nah mungkin itu sudah pernah Pak kita lakukan dan itu sudah berjalan. Nah kemudian saya hanya ingin ini juga Pak, biasanya kita itu memang kalau di kami, terutama saya di Bapeda hari ini, kita tidak ada proyek-proyek yang besar Pak ya, umumnya itu PR penunjukan. Nah ketika misalnya kemarin ada sedikit kesalahan di penganggaran, bukan kesalahan, jadi ketika terjadi perubahan salah pengalian angkanya Pak, yang seharusnya kita itu jadinya 600 juta, tapi cuma di pengalian perlu jadinya antara 600 rupiah, sehingga tidak kita bisa bayar di saat tahun berjalan. Nah pada waktu itu kami berkoordinasi dengan inspektorat
harus dulu melaporkan ke keuangan untuk memberikan akuntansi untuk pelaporan bahwa itu harus dicatat dulu sebagai piutang negara, piutang daerah, sehingga untuk tahun berikutnya bisa kita anggarkan kembali. Jadi ini yang selama ini kita lakukan. Tapi mungkin kalau bisa ada regulasi yang seperti ini mungkin akan lebih mudah lagi ke depan. Jadi yang selama ini juga ada terjadi seperti itu Pak, tapi caranya seperti itu kita lakukan. Jadi kita koordinasi, dicatat dulu sebagai piutang, kemudian untuk tahun berikutnya review oleh admin, kemudian baru dibayarkan kembali. Begitu Pak, pengalaman yang sudah selama ini kita lakukan. Sebagai informasi tambahan mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait mungkin dari penyampaian dari Ibu ya, dari Bapak, memang benar Bu, sebenarnya kalau dari bidang kita yang dari Ibu maksud itu mungkin itu pendampingan yang tadi Pak Baginda sebutkan berupa pendampingan hukum, ya berupa keluaran hukumnya itu LO sama LA, legal assistant sama legal opinion, dan itu letaknya di bidang datun Bu, data dan tata usaha negara. Sedangkan untuk di bidang intelijen ada namanya pengamanan pembangunan proyek strategis. Dia memang betul tadi Bu katakan tadi, memang salah satu syaratnya itu ada costnya itu ataupun pembiayaannya itu mungkin lumayan besar dan adanya ancaman gangguan hambatan dalam pelaksanaannya itu mungkin dapat ini, dan itu juga penentu kebijakannya juga ada di Bupati Bu, karena Bupati yang mengeluarkan suatu surat keputusan apakah ini harus menjadi proyek strategis daerah atau tidak. Karena kalau tidak ada surat keputusan PSD itu ya kami dari pihak intelijen, bukan datun ya. Kalau datun insya Allah apapun istilahnya permohonan kita akan didampingi. Tapi khusus di proyek strategis daerah ini, yaitu salah satu syaratnya mungkin nanti dapat dikaji kembali, dan itu terbuka untuk dalam bidang kami yaitu khusus di intelijen atau di dari Aceh Besar ini di bawah seksi intelijen. Dan terima kasih Bu atas kepercayaannya ke Kejaksaan Negeri Aceh Besar, dan mungkin kalau ada permasalahan juga sebagaimana Pak Baginda sampaikan dapat juga disampaikan langsung ke Kemenkum Kejati Aceh ataupun melalui dari pihak Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Terima kasih. Diserahkan ke Pak Baginda. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang bersedia atau masih semangat saat ini. Alhamdulillah pikiran kita ini dan apa yang disampaikan hidup. Tadi rencana cuma sampai jam 11, dan itu sudah sampai setengah 12. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu. Mungkin sampai kalau memang sudah tidak ada lagi yang akan kita diskusikan, kegiatan ini akan kami tutup sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak luangkan untuk kami. Apabila ada kata-kata ataupun perbuatan dalam penyampaian materi dan diskusi kita, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di kesempatan lain kami pun akan datang ke Bapak, mungkin dengan acara atau kegiatan yang lain. Mudah-mudahan kita bertemu bukan di kesempatan pemanggilan, mudah-mudahan jangan sampai kita bertemu karena pemanggilan. Kami ingin kita bertemu dalam acara silaturahmi, acara kekeluargaan. Kami sudahi kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Baginda, Pak Ferdi, dan juga tim dari Kejaksaan yang sudah hadir, yang telah memberikan penerangan hukum terkait mekanisme pemberian kesempatan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami juga atas nama pemerintah Provinsi Aceh Besar mohon maaf bila pada acara ini ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih dan ibadai dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pastikan jika itu sudah dinyatakan pemutusan sepihak oleh pengguna jasa. Kalau diakhiri, artinya kedua belah pihak sudah sepakat untuk menyatakan pekerjaan itu selesai dengan konsekuensi jika prestasinya sesuai dengan progres, dia dibayarkan 100%. Jika tidak sesuai, maka dia tidak dibayarkan. Dan kalau memang ada peristiwa itu sebagai peristiwa bukan kompensasi, dia dikenakan denda. Nah, karena tidak pernah berakhir, tidak pernah ditutup, akhirnya melayanglah kasus ini ke gugatan perdata. Dan ternyata dalam proses persidangannya, hakim mengabulkan gugatan dengan konsekuensi membayar kerugian materi yang nilainya sangat luar biasa. Nah, ini akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perpanjangan waktu maupun pemberian kesempatan. Nah, secara definisi, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan perpanjangan waktu adalah perubahan kontrak yang berupa perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak karena adanya suatu kondisi yang berubah di lapangan. Perubahan itu bisa terjadi karena peristiwa force majeure, peristiwa kompensasi, atau kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan kondisi rencana. Nah, kalau ini yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak, maka itu disebut dengan perpanjangan waktu. Tetapi kalau kemudian yang terjadi adalah pekerjaan tidak selesai karena kesalahan penyedia, tetapi kemudian PTK, pejabat penandatanganan kontrak atau PAKPA, merasa bahwa penyedia akan mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut, dia bisa diberi pemberian kesempatan dengan harapan pekerjaan tidak mangkrak, pekerjaan bisa selesai 100% dan manfaat bisa kita terima. Nah, ini salah satu pilihan. Menyelesaikan pekerjaan tidak mangkrak lebih baik daripada membiarkan pekerjaan itu terbengkalai. Nah, kalau terkait dengan dasar hukum untuk perpanjangan waktu itu ada di pasal 55 Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya, serta telah diturunkan tata cara pelaksananya melalui peraturan LKPD nomor 12 tahun 2021. Sedangkan untuk pemberian kesempatan, dasar hukumnya ada, yaitu pasal 56 Perpres 16, kemudian peraturan LKPD juga untuk APBN itu ada Permen-Q. Biasanya setiap akhir tahun itu diterbitkan peraturan Menteri Keuangan. Untuk daerah sebenarnya juga sudah tertampung di dalam permen yang menjadi dasar pelaksanaan keuangan daerah. Jadi konsepnya Bapak Ibu, pemberian kesempatan itu adalah memberi tambahan waktu bagi penyedia untuk bisa terus melaksanakan pekerjaan dengan konsekuensi. Nah, yang disebut konsekuensi adalah berlakunya denda kepada si pelaksana pekerjaan atau si penyedia jasa. Kenapa diberi? Karena dia mengaku tidak mampu menyelesaikan pekerjaan karena kesalahannya dia. Misal dalam pekerjaan dalam kondisi normal harusnya progres sudah 90, tapi setelah tadi ambil uang muka, penyedia tidak segera bekerja atau ada keterlambatan material sehingga tidak bisa selesai, maka itu disebut kesalahan penyedia. Dia mengaku dan dia berniat untuk menyelesaikan pekerjaan, penyedia tersebut bisa diberikan tambahan waktu di luar masa kontrak dengan konsekuensi denda. Nah, persyaratannya untuk perpanjangan waktu itu ada peristiwa force majeure. Force majeure ini adalah peristiwa yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan terjadi, serta tidak dapat diprediksi kejadiannya. Sehingga jika kondisi ini terjadi menyebabkan penyedia terganggu kinerja di lapangan. Akibatnya dia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu di dalam kontrak.
Sedangkan peristiwa kompensasi itu adalah peristiwa yang terjadi jika terjadi kesalahan dari pengguna jasa. Jadi Bapak Ibu, kalau di pihak kita terlambat menyerahkan lapangan setelah tanda tangan kontrak, tidak segera menerbitkan serah terima lapangan, berkata serah terima lapangan, mungkin lapangannya sedang dalam keadaan bersengketa, lahannya belum bebas, atau masih ada aset yang harus diselesaikan dulu sehingga belum bisa dirobohkan. Yang ini adalah wilayah-wilayahnya pengguna jasa, atau belum selesainya pengurusan perizinan yang itu adalah tanggung jawabnya pengguna jasa. Nah, keterlambatan ini bukan kesalahan penyedia, tapi kesalahan pengguna jasa itu disebut sebagai kondisi peristiwa kompensasi. Kalau ini diakui oleh pengguna jasa, maka selayaknya penyedia jasa itu diberi tambahan waktu tidak dalam denda, tapi dia diberi tambahan waktu secara normal. Atau kondisi yang lain, gambar yang kita tenderkan dengan kondisi lapangan itu tidak sama. Nah, sedangkan pemberian kesempatan, kesalahannya di pihak penyedia. Nah, tema kita pemberian kesempatan dalam kontrak tahun tunggal. Artinya pekerjaan itu selesai dalam 1 tahun anggaran. Tetapi Bapak Ibu, pemberian kesempatan tidak selalu bicara akhir tahun, tetapi juga bisa dalam tahun berjalan. Kontrak kita mulai dari bulan Februari seharusnya selesai di bulan Agustus, tetapi ternyata di Agustus tidak selesai karena kesalahan penyedia. Maka pemberian kesempatan bisa diberikan oleh pejabat penandatanganan kontrak. Sedangkan apabila melampaui tahun anggaran, ini yang rumit Bapak Ibu, kewenangan tidak hanya berada di pejabat penandatanganan kontrak, tetapi pejabat penandatanganan kontrak mesti berkoordinasi dulu dengan pemilik pekerjaan. Lalu pemilik pekerjaan perlu memastikan ketersediaan pengalokasian anggaran. Karena kalau sudah di akhir tahun biasanya kita sudah tidak lagi punya anggaran untuk pekerjaan itu. Karena pembahasan anggaran itu pasti sudah selesai. Nah, sehingga untuk menyetujui pemberian kesempatan, pejabat penandatanganan kontrak tidak bisa serta-merta mengambil keputusan oleh dirinya sendiri, kecuali sudah ada rambu-rambu lain dari pejabat di atasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, jika ini diberi kesempatan, maka PPK, pejabat penandatanganan kontrak ini harus melakukan penilaian terlebih dahulu. Dan hasil penilaiannya menyatakan bahwa penyedia akan mampu menyelesaikan pekerjaan. Jika diyakini mampu, ya keyakinan itu kan sifatnya subjektif. Dan yang subjektif ini harus diobjektifkan agar semua orang bisa menilai dengan sudut pandang yang sama. Bagaimana mengobjektifkan? Ya dengan membuat indikator-indikator keyakinan bahwa dia bisa selesai. Kalau pekerjaannya sudah tinggal sisa 20% lagi, saya yakin Pak selesai, kata pejabat penandatanganan kontrak. Tapi mungkin pihak lain berpandangan berbeda. Tidak mungkin selesai meskipun 20%. Nah, kenapa? Karena hambatannya itu bukan di pekerjanya, tapi hambatannya itu karena material yang sisa ini itu masih harus tunggu proses impor misalnya. Durasi proses bea cukai ada berapa lama? Ini perlu masuk dalam aspek penilaian. Nah, sehingga PPK sampai pada kesimpulan bahwa pekerjaan akan selesai. Jadi Bapak Ibu, pemberian kesempatan itu opsinya itu harus selesai. Meskipun ada opsi sedikit saja, mungkin tidak selesai. Tapi kalau sudah diberi kesempatan, artinya harus tercapai outputnya.
Pemberian kesempatan itu ada, tapi sifatnya sebagai emergency exit kalau di pesawat. Tadi pintu emergency exit itu dibuka ketika memang dalam rangka menyelamatkan penumpang yang ada di dalamnya. Tapi kalau dia ini tidak akan selesai, maka pemberian kesempatan ini justru membuka ruang untuk terjadinya permasalahan lain. Dan nanti kita coba lihat apa yang akan muncul apabila terjadi pemberian kesempatan yang ternyata nggak selesai. Secara administratif, dalam pemberian kesempatan penyedia diminta untuk membuat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, serta membuat pernyataan tidak akan menuntut denda, tidak akan menuntut ganti rugi apabila terlambat dibayar. Karena sudah pasti ketika pintu pemberian kesempatan kita buka, itu pembayaran paling cepat bisa dilakukan pada APBD perubahan, paling cepat. Paling lambat tidak bisa dipastikan. Apalagi apabila pejabat yang berwenang sudah berganti, maka dinamikanya juga akan semakin beragam. Nah, dari sisi PA-KPA, ketika ingin memberikan kesempatan, tadi yang menilai adalah pejabat penanda tanganan kontrak, yang menilai dia mampu atau tidak mampu. Ketika dinilai mampu, pejabat penandatanganan kontrak meminta persetujuan PA-KPA, yang persetujuannya dibuktikan dengan adanya pernyataan PA-KPA untuk bersedia mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya. Bukan mengalokasikan, bersedia mengalokasikan. Jadi anggaran memang belum ada, tapi sudah ada kesediaan PA-KPA untuk mengalokasikan pada tahun berikutnya untuk membayar sisa pekerjaan yang diselesaikan di tahun berikutnya. Khususnya ini untuk pemberian kesempatan yang melampaui tahun anggaran. Lalu kata pemberian kesempatan ini adalah sebuah pintu pintu darurat yang dibuka oleh pesawat penerbangan, maka dia tidak boleh direncanakan sejak awal. Nah, artinya tidak boleh direncanakan sejak awal. Misalnya kita pun masih punya paket yang mau ditenderkan pada bulan November, tetapi secara umur teknis pelaksanaan pekerjaan tersebut akan melampaui tahun anggaran. Nah, jika ini dilakukan, maka besar kemungkinan pemberian kesempatan itu sudah direncanakan. Secara administratif, prosesnya dilakukan adendum, tetapi adendumnya tidak sama dengan adendum perpanjangan waktu. Nah, dalam pemberian kesempatan itu jelas dimuat dalam adendumnya mengatur berapa lama diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian sanksinya bagaimana? Berapa diberikan sanksi denda keterlambatan? Dan yang pasti jaminan pelaksanaan itu sudah harus diperpanjang oleh penyedia jasa. Nah, terkait dengan sanksi tetap merujuk kepada kontrak induknya, kontrak awalnya. Jika dikenakan sanksi dari total, di pemberian kesempatan dihitung sanksi dari total. Jika dikenakan sanksi dari bagian, maka bagian-bagian yang disanksi itu juga ditentukan di dalam kontrak pemberian kesempatan. Ada perbedaan durasi waktu antara Perpres lama, Perpres 54 dengan Perpres 16 terkait dengan berapa lama bisa diberi kesempatan. Di Perpres 54 itu dibatasi pemberian kesempatan maksimal 50 hari kalender atau sebesar nilai jaminan pelaksanaan. Tetapi di Perpres 16 dan perubahannya, pemberian kesempatan itu dibagi dua. Pertama, pemberian kesempatan pertama sampai dengan 50 hari kalender.
Ini maksimalnya 60 hari kalender, tetapi kita mungkin mengestimasi hanya 20 atau 30, itu sesuai dengan pertimbangan pejabat penyandang tanganan kontrak. Jikalau 50 hari kalender tadi tidak selesai, maka pejabat penyandang tanganan kontrak bisa memberikan adendum pemberian kesempatan yang kedua, yang durasi waktunya tidak dibatasi. Jadi sesuai dengan jumlah waktu yang dibutuhkan. Jadi yang pertama 50 hari kalender masih belum selesai, bisa dilakukan pemberian kesempatan kedua yang waktunya sesuai dengan perhitungan waktu yang dibutuhkan. Norma dan perpres hanya sampai di sini Bapak Ibu. Tetapi dalam penerapannya kita perlu mempertimbangkan ketika klausul tidak ada batas waktu tadi, perlu mempertimbangkan besaran jaminan pelaksanaannya. Jangan sampai justru pemberian kesempatannya menambah beban atas denda. Nah, kapan dilakukan? Baik pemberian kesempatan maupun perpanjangan waktu sebelum kontraknya berakhir. Kalau sudah kontrak berakhir, itu sudah tidak dapat dilakukan pemberian kesempatan. Jaminan pelaksanaan diperpanjang sampai batas waktu perpanjangan penyelesaian kontrak yang disahkan oleh kontrak besar jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak. Untuk pemberian kesempatan diperpanjang sampai waktu sesuai dengan waktu yang diberikan. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Prinsip-prinsip dasar daripada pemberian kesempatan, sebuah pintu darurat yang bisa digunakan dengan harapan pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik.